Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين Addu 'alaiha bin nawajid. Ikhwatal iman, azanillahu iyakum, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita tercatat di sisi Allah sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita para ikhwan akhwat awali ta'lim malam ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Para ikhwan dan akhwat, kita masih melanjutkan tentang perihal zakatul mal, melanjutkan kajian zakat pada waktu yang lalu, yang alhamdulillah pada saat itu sudah sampai pada hadis 637. Maka sekarang ini kita akan memasuki hadis yang ke 638 di dalam kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal bin Abi Hatmah qala, dari Sahal bin Abi Hatmah dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah merintahkan kepada kita, kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharastum fakhudhu wad'u as-sulutsa fa illam tad'u as-sulutsa fad'u ar-rubu'a. Rahul khamsa ila ibn Majah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda atau telah memerintahkan, apabila kamu menaksir, ya, maka kerjakanlah, tapi bebaskan sepertiga. Ya, jika enggan untuk membebaskan sepertiga, maka bebaskanlah seperempatnya. Jadi itu terkait dengan ini, para ikhwan akhwat. Naksir ini maksudnya begini,
biasanya atau lazimnya zakat untuk kurma masalah atau untuk zabib ya, untuk apa namanya itu yang basah tadi ya, kurma basah. Kemudian kalau dikeluarkan zakatnya standarnya adalah kurma yang kering gitu. Misalkan kalau timbangan kurma ada 10 kilogram atau misalnya 10 liter misalnya, ya kalau ditakar maka kurangi 1/3 dari takaran yang basah itu supaya bisa sesuai dengan takaran yang kurma kering seperti itu. Demikian juga dengan anggur ya. Jadi anggur yang dipetik masih basah, baru beberapa hari dijemur masalah begitu. Sementara yang bertahan lama untuk bisa dikeluarkan zakatnya itu adalah az-zabib, yaitu anggur yang sudah dikeringkan. Berarti beratnya jelas sudah berbeda kalau dalam timbangan. Demikian juga takaran. Nah, jadi pada umumnya ditempuh jalan takaran ya, atau literan seperti itu ya. Jadi misalkan didapati sebanyak 30 liter misalnya, maka hanya dihukumkan hanya 20 liter dari zabib itu, dari anggur itu sebenarnya seperti itu. Karena nanti untuk panitia ataupun untuk amil zakat tidak lagi direpotkan dengan berapa timbangan yang harus dikenakan terkait dengan keadaan yang masih misalkan belum kering betul ya, maka apa namanya itu diperkirakan istilahnya. Nah, itu namanya taksir itu. Jadi beda dengan istilah taksir kita ya. Kalau istilah taksir kita ya, seperti buah-buahan itu para ikhwan akhwat. Misalnya kan pohon rambutan misalnya. Nah, diborong gitu. Ini kira-kira taksiran saya kalau 10 pohon ini ya kira-kira cuma 10 karung ya. Kira-kira begitu. Ini taksir namanya. Tapi beda dengan taksir ini. Jadi terkait dengan penyusutan dari berat, katakanlah berat kotor ya pertamanya, menjadi ukuran berat bersih. Atau jumlah kotor dari 30 liter tadi kemudian dikurangi 1/3-nya. 1/3 itu berarti kurangi 10. Tapi kalau tidak ikhlas dia dikurangi 1/3, boleh kata Nabi. Ini kurmanya sudah kira-kira hampir mendekati kering betul nih ibarat. Nah kayaknya 1/4 lebih banyak lebih sedikit tuh para ikhwan. Lebih sedikit ya potongannya, ya potongannya lebih sedikit. Berarti nanti dihitungnya bahwa ya kalau misalkan ada 30, 1/4-nya ya tinggal 30 dibagi 4 ya. Ya 7 lah katakanlah ya. 7 berapa? 7,5, 7,5 misal gitu. Jadi 7,5. Kalau ditaksir tadi 1/3 maka dia 10, ya kan? Nah, seperti itu para ikhwan. Nah, kita lanjutkan keterangan mengenai hadis ini. Diriwayatkan dia oleh 5 kecuali Ibnu Majah dan disahihkan dia oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ada catatan tentang hadis ini. Hadis ini ya, yaitu yang disorot adalah nomor 638 ini barusan kita baca. Hadisnya tidak sahih ya.
ya sahih. Karena dalam sanadnya ada seorang yang tidak diketahui hal keadaannya. Jadi ada sanad, tapi ada hadis yang lain nanti yang terkait dengan penyusutan ini, terkait dengan apa namanya tadi itu, perkiraan tadi ya, perkiraan tentang berat tadi itu. Seperti itu. Sekali lagi, perkiraan ini tidak sama dengan kita memperkirakan buah ya yang ada. Kalau buah yang ada seperti halnya contoh tadi ya, apa itu, katakanlah buah rambutan tadi ya, harus diturunkan semua, nanti baru dihitung berapa karung realnya, baru dibayar. Berapa lazimnya harga sekarung, itu dibayar oleh pihak pembeli kepada si petaninya atau pemilik buah-buahannya, seperti itu. Yang pada umumnya orang-orang tidak mau repot ya, jadi ditaksir saja. Taksir ini kira-kira ini hanya 7 karung atau 10 karung. Padahal setelah realnya diturunkan bisa lebih dari 10, bisa kurang dari 10. Makanya kalau yang seperti itu harus jelas jumlah yang diturunkan dari pohon, baru terjadi yang namanya jual beli. Kalau ini terkait dengan jumlah takaran yang harus kita keluarkan zakatnya. Nah, jadi kalau dikeluarkan sepertiga terasa kecil gitu jumlahnya yang dikeluarkan ya, karena dikurangi lebih banyak kan. Nah, kalau seperempat malah yang dipotongnya kecil, dihitungnya sudah banyak. Seperti itu ya para ikhwan ya. Baik, kita teruskan hadisnya. An Attab ibni Asid qala, dari Attab bin Asid dia berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay yukhrasa al-'inabu kama yukhrasu an-nakhl wa tu'khadha zakatuhu zabiban. Jadi Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya ditaksir anggur. Jadi kata ainab tadi itu adalah anggur. Kalau yang kering namanya zabib ya, az-zabib tadi. Rasulullah memerintahkan agar anggur juga ditaksir. Jadi anggur ditaksir sebagaimana ditaksirnya kurma. Kurma juga demikian ya para ikhwan ya. Jadi biasanya kurma yang baru turun dari pohonnya masih bulat-bulat ya. Sementara kalau sudah kering dia menjadi agak kisut ya, karena dia sudah berkurang kadar air di dalam kurma itu. Demikian juga anggur. Ya. Sebagaimana ditaksirnya kurma dan diambil zakatnya dengan zabib ya. Diambil zakatnya dengan zabib. Zabib itu apa itu namanya? Anggur yang sudah kering itu kita sebut kismis ya, betul. Kismis. Jadi yang di zakat itu sudah dalam bentuk kismis itu. Itu namanya zabib. Sementara kalau masih basah namanya inab. Itu para ikhwan. Ini hadis rawahul khamsah wa fihi inqita. Ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis ya. Dan pada sanadnya ada inqita ya, ada sedikit terputus sanad begitu maksudnya ya. Akan tapi ini tidak mengurangi akan makna daripada wajibnya mengeluarkan zakat bagi yang namanya kurma ya, dan juga anggur ini. Seperti itu para ikhwan. Maka ini ada keterangan anggur dan kurma dan lainnya yang basah
zakatnya diambil dari benda-benda itu yang sudah kering. Nah, seperti itu penegasan dari penjelasan dari isi kitab ini, ya, penulis ya dari kitab ini. Sesudah ditaksir susutnya, sini supaya pemerintah atau amir-amir tidak bekerja buat mengeringkannya. Ya, gitu maksudnya. Bahwa kalau diberikan bagian zakat, orang dapat misalnya seharusnya dia 3, karena tadi dihitung penyusutan dia harus diberikan 5 misalnya begitu ya. Lebih banyak karena masih bulat-bulat tadi itu, masih belum kering. Demikian juga pengeluarannya, ya, semestinya dia sudah sampai hitungannya 200 liter, ternyata kan dipotong 1/4-nya hanya berapa itu? Ya, jadi sisanya di 3/4-nya itu, gitulah maksudnya. Ya, 75 150 liter. Diperkirakan itu 150 liter saja. Itu. Karena nanti lama-lama ya dalam perjalanan waktunya kurma ataupun inab tadi itu lama-lama dia akan menjadi kering. Ya, seperti itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Saya kira ini sudah jelas ya tentang istilah dari taksir ya. Taksir itu ya. Jadi taksir ini barangnya sudah ada, bukan diturunkan dari pohonnya, bukan. Tapi sudah bisa real dilihat barangnya dan ditakar. Ya, jumlahnya berapa, takarannya berapa gantang atau berapa liter. Kalau satu gantang kata kita ini dalam istilah di dalam fikih itu satu sok. Sok itu adalah 4 kali cidukan tangan ini. Dulu kita pernah bahas ya. 1 mud namanya. 1 mud ini, mud. 4 kali itulah satu gantang. Tapi ukuran tangan orang pada zaman itu, maka disimpulkan 4 mud itu setara dengan ya kira-kira 10 kaleng ya. 10 kaleng yang berukuran apa tuh? Kaleng susu itu. 1 liter itu kurang lebih 3 kaleng gitu. Disimpulkan lagi lebih gampang 3,5 liter. Nah, kira-kira seperti itulah. Kayak dikeluarkan seukuran 1 sok. Terutama nanti bicara tentang zakatul fitri ya, zakat makanan pada saat Idul Fitri. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang nomor 640 para ikhwan. An Amri bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddihi, dari bapaknya dari bapaknya lagi. Maksudnya jaddinya Amir ya, Amir bin Shu'aib dari bapaknya, berarti dari Shu'aib dari bapaknya lagi, gitu maksud ya. An-namra'atan ya, an-namra'atan bahwasanya seseorang perempuan atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau diwasal atatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aha ibnatah, wa ma'aha ibnatun laha, dan beserta ibu-ibu ini ya, bersama anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha masakatani min zahabin,
di tangan anak perempuannya tadi, si ibu-ibu itu ada 2 siwar ya, ada 2 gelang ya yang melingkar di tangan anaknya itu, min zahab, dari emas ya. Dari emas. Kalau perak fiddah, ini dari emas. Faqala laha, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, yakni kepada perempuan tadi ya, kepada ibu-ibu tadi. Ya. Atu'tina zakat hadza? Apakah kamu sudah mengeluarkan zakat dari siwar ini, dari gelang anakmu ini? Begitu. Qalat la, berkata perempuan itu la, tidak, atau bermakna belum ya, kira-kira belum saya keluarkan zakatnya. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayasurruki ay yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini min nar. Rasulullah bersabda kepada ibu ini, apakah kamu suka nanti gelang itu akan diganti dengan gelang di hari kiamat nanti adalah gelang yang terbuat dari api neraka? Nah, gitu pertanyaan. Ini karena apa ini para ikhwan akhwat? Karena tidak mau dizakatnya atau belum dizakati. Maka ancamannya begitu keras. Jadi yang tidak mau mengeluarkan zakat daripada harta benda ya, dalam hal ini dicontohkan kejadiannya adalah seorang anak perempuan yang memakai 2 gelang emas di tangannya. Nah, gitu. Iya. Fa'alqathuma, maka perempuan itu ya, langsung mengeluarkan, langsung mencopot, ternyata mengeluarkan gelang dari tangan anak perempuannya. Ya. Rawahu tsalatsa, diriwayatkan oleh 3 ahli hadis, wa isnaduhu qawiyyun, dan isnad dari hadis ini adalah kuat. Wasahu al-Hakim min hadisi Aisyah, disahkan dia oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini adalah dikeluarkan dari Aisyah, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu para ikhwan. Jadi ini ancaman sesuai dengan dalam ayat Al-Qur'an itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Adapun orang-orang yang sengaja menimbun, menyimpan ya, tidak mau dia keluarkan zakatnya, adz-dzahaba wal fiddah, yaitu berupa emas dan perak, ya. La yunfiquna fi sabilillah, dia tidak mau mengeluarkan, menginfakkannya, mengeluarkan zakat maksudnya, fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira mereka itu dengan siksaan yang sangat pedih. Alhamdulillah. Jadi ini sangat tajam, menusuk di dalam sanubari manusia. Jadi sesungguhnya itu berita ancaman, tapi Allah menggunakan kalimat seperti menggembirakan. Fabashshirhum, itu lebih tajam daripada kalimat azablah mereka. Jadi sangat murka Allah SWT. Fabashshirhum, maka beri kabar gembira pada mereka, bi'adzabin alim, dengan siksaan yang sangat pedih.
Jadi na'udzubillah min dzalik. Tentunya bagi kita semua yang sungguh-sungguh beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada hari akhir, pertanggungjawabannya berat apabila kita sengaja menyimpan harta benda kita. Tadi di ayatnya disebutkan az-zahab wal fiddah, emas maupun perak, ya termasuk uang, segala macam harta benda kita, tidak mau diinfakkan di jalan Allah. Itulah ancaman Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu hadis yang ke-640. Sekarang hadis 641. An Ummi Salamata annaha kanat talbasu awdahan min dhahabin faqalat. Bahwasanya dari Ummu Salamah, bahwasanya dia, ini Ummu Salamah, biasa ia pakai kalung dari emas. Faqalat, maka Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akanzun huwa, wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun? Ya, kanzun itu seperti dalam lafaz ayat tadi, walladzina yaknizuna, orang yang menyembunyikan, yang apa istilahnya, menahan, ibaratnya ya, menahan, menumpuk gitu ya istilahnya. Apakah seperti kalung ini termasuk menumpuk harta, wahai Rasulullah? Kira-kira begitu. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza addaiti zakatahu falaysa bikanzin, maka apabila kamu mengeluarkan zakatnya, maka ini tidak termasuk dalam ranah kanzun tadi, ya, dalam ranah harta yang sengaja disimpan, tidak mau dikeluarkan zakatnya. Jadi bagi para ikhwan ya, yang istrinya punya banyak emas, ya, segera diingatkan, ya, harus dikeluarkan zakatnya. Kan ada istri juga memang punya emas yang bukan dari suaminya, ya kan, hanya kepunyaan mereka, tidak tahu suaminya, ya kan, artinya itu milik mereka. Atau juga harta berupa emas yang dibelikan oleh suaminya, nah itu harus dizakati daripada emas itu. Seperti itu para ikhwan dan akhwat. Ini untuk mengingatkan pada kita semua agar kita selamat daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu para ikhwan dan akhwat. Saya ulang lagi, jika engkau telah mengeluarkan zakatnya, maka itu bukanlah simpanan, bukan termasuk simpanan. Simpulannya adalah di situ ada kewajiban untuk yang dipakai perhiasan mengeluarkan zakat, dan itu hanya berlaku sekali saja. Berbeda dengan yang namanya tersimpan, terakumulasi jumlahnya sampai dengan batas minimum wajib mengeluarkan zakat atau nisab istilah. Nisab ini adalah kadarnya minimal 20 dinar. 20 dinar. Kalau 1 dinar itu 4/4 gram, maka total dari 20 dinar itu adalah 85 gram. Atau dengan uang kertas, ya, yang senilai dengan emas yang 85 gram itu, gitu maksudnya. Jadi kita punya simpanan uang kertas senilai misalkan 1 gram itu 1 juta rupiah, maka kita hitung
dengan kurs 1 juta per gram itu berarti 85 juta rupiah uang kertas, sama dengan 85 gram emas. Kita keluarkan zakatnya. Ada seorang bertanya begini, nah emasnya sudah ada 85, kemudian kita keluarkan 2,5% dari itu untuk zakatnya, dari uangnya kita pegang, apakah besoknya nggak zakat lagi itu tahun besok dari emas yang 85? Tetap zakat, ya kan? Gimana cara ngitungnya? 85 gram kalau kita keluarkan zakat, katakanlah ya dari 85 itu 2 juta rupiah misalnya, berarti uang kita itu sebenarnya 85 juta ditambah 2 juta, jadi 87 gitu maksudnya. Berarti yang 85 masih tetap duit kita 85 gram emas gitu. Itu maksudnya. Yang aslinya adalah emas yang 85 gram ini kita potong, kita keluarkan senilai 2,5%. Berarti 85 gram itu sudah berkurang. Sekiranya tahun depan ya emas itu dan harta benda kita tidak bertambah, hanya 85 sudah dikurang 2,5%, maka tidak terkena wajib zakat. Ya, tapi kalau seperti kasus tadi 85 gram emasnya tapi dikeluarkan zakat berupa uang cashnya supaya emasnya tidak dikurangi. Nah, jadi tahun depan tetap 85 gram itu punya kita. Dan uang cash kita tadi dihitung bersama dengan perhitungan 85 gram itu para ikhwan akhwat. Jadi kalau tadi kursnya 1 gram 1 juta rupiah, berarti emasnya nilainya 85 juta rupiah, ditambah uang cash kita tadi 2 juta, berarti 80 berapa? 7 juta. 87 juta, 1%-nya 850 dikali 2,5, gitu maksudnya. Nah, itu baru cara menghitungnya yang ikhlas karena Allah itu. Ya kan? Cara hitungnya benar. So itu berapa menit lagi udah? Ya? 7. Itu kita lanjutkan ke hadis berikutnya ya. Tadi dari Ummu Salamah sudah 641 sudah. Sekarang yang 642. Bismillah. An Samurah bin Jundab, dari Samurah bin Jundab ya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, adalah Rasulullah SAW ya'muruna, beliau memerintahkan kami an nukhrijas sadaqata minal ladzi nu'idduhu lil bai', dari harta ya yang kita sudah sediakan untuk dijual. Ya, maksudnya barang dagangan ini maksudnya para ikhwan ya. Contoh, kita mengambil partai besar misalkan untuk persediaan nanti bulan Ramadan ya, orang-orang pada butuh buah-buahan ya. Kita ngambil berapa karung, nah ini dizakati, ya kan, dizakati, terkait dengan ini bisnis gitu maksudnya, terkait ini bisnis. Jadi ini
Berapa untungnya dihitung bersama dengan Rasul mal, dengan pokoknya. Jadi kita belinya ya rahasia ya. Kita beli itu rahasia kan, nggak mungkin kita kasih tahu ini saya sekilonya beli 20.000 nih, sekarang saya jual 25. Kalau Rasulullah SAW dulu seperti itu. Saya waktu dari Makkah, barang ini harganya sekian ratus kilometer kami jalan sampai di sini, kami mau jual sekian. Dan diberitahu ini barang ini ada, ini kualitasnya KW1 ini, nggak ada apa cacat-cacat, nanti ada. Yang ini KW2, ada sedikit retak karena pengaruh jauhnya perjalanan. Dikasih tahu. Beda dengan keumuman orang. Gimana supaya orang tidak tahu ada retaknya? Dia dikasih aja misalnya periuk dari tanah dulu ya, warnanya agak merah-merah coklat gitu, ya mungkin dikasih apa istilahnya, ya tanah liat yang merah itu digosokkan, dikasih dempul apa cat gitu ya, untuk melabui orang, sebagian orang tuh. Kalau beliau ngasih tahu ini agak retak di bagian atas, tidak mempengaruhi kualitas di bawahnya ini, misalnya periuk ataupun ini semacam panci misalkan ya. Kalau dulu belum ada itu, mungkin bahannya dari apa namanya, keramik ya. Nah, ini hanya retak sedikit di atas, berkurang harganya. Ya Anda mau bayar berapa kan, seperti itu. Itu maksudnya para ikhwan ya. Jadi diriwayatkan dia oleh Abu Daud wa isnaduhu layyin. Jadi diriwayatkan Abu Daud, sanadnya ini agak layyin, artinya antara kuat dan lemah. Jadi layyin, artinya tidak terlalu kuat juga tidak lemah. Tapi pada hakikatnya para ikhwan, yang namanya barang-barang yang sifatnya barang dagangan, memang bagaimanapun tetap kita keluarkan zakat. Namanya zakat tijarah. Itu yang sudah ittifaq para ulama. Jadi dihitung dari rasul mal sama untungnya. Jadi bukan, oh saya untungnya baru kurang dari nisab Ustaz. Enggak. Jadi nisab barang itu dihitung dari, dimulainya dari start pembelian barang sampai dijumlahkan dengan keuntungannya. Nah, keuntungan. Kenapa? Iya betul. Rasul mal itu modal tadi. Ya dihitung semuanya. Tadi modalnya kita 20 juta atau 30 juta, kita dapat 50 juta. Nah 50 juta itu dihitung, keluarin zakat. Karena punya kita hakikatnya 30 juta modal tadi, uang kita kan itu ya. Ya seperti itu Pak. Bahkan dalam soal harta yang kita pegang nih para ikhwan, kemarin kita sudah pelajari bahwa kita memegang hartanya anak yatim boleh untuk ditijarakan, didagangkan, dikembangkan dengan bisnis itu. Ya tentu dengan niat untuk mencari kesuburan dari harta itu, penambahannya. Nah, ini harta anak yatim ini aja lah, dagang main-main aja lah, buat hiburan, nggak boleh. Harus sungguh-sungguh supaya mendapatkan keuntungan. Harus berinisiatif dan berniat sungguh-sungguh untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jangan karena bolehnya harta dari orang lain, akhirnya kita tidak sungguh-sungguh dalam berbisnis itu. Harus sungguh-sungguh. Minimal apa namanya itu, sama dengan harta itu, bersyukur kalau ada tambahan keuntungan. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sampai dengan hadis 642 ini.
Hadanallahu iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.